lain, misalnya dev C++, ya itu sama ya, hanya VS Code memang lebih baru ya, tapi untuk nanti runningnya lebih cepat apa lebih enak yang versi lama, misalnya dev C++ itu tampilannya juga lebih apa nggak banyak ya, beda sama kalau dev apa VS Code itu apa compilingnya agak butuh waktu ya, dan nanti apa yang tertampil juga di konsolnya atau di terminalnya teksnya yang muncul cukup banyak ya, nanti bisa dibandingkan ya, tapi intinya sama ya untuk menulis programnya. Baik, saya akan coba menyampaikan dasar dari bahasa C ya. Nanti mungkin untuk display saya menggunakan dev C++ yang apa tampilannya mungkin lebih jelas ya, lebih nyaman dilihat ya. Sebentar, aku nih nggak mau. Kalian apa sudah melihat ini ya? Ya, oke. Slide-nya sudah bisa maju mundur? Slide-nya udah bisa maju mundur belum? Kalau udah, maksudnya sudah berganti slide ya? Oh, berarti belum. Bentar. Pakai yang aja deh. Nah, oke. Oke, ini aku nggak mau yang slideshow ya. Oke, saya coba. Oke, ini kayaknya udah slideshow-nya. Ya. Oke, ini kita mengenal pertama bahasa apa? C ya, bahasa C. Nah, yang pertama mungkin perlu dikenal itu perintah input output ya, atau statement pernyataan input output ya, untuk mencetak di layar atau di monitor ya. Nah, ini jadi untuk struktur bahasa C sendiri ya, jadi kalau pakai apa? Pakai Visual Studio Code ya, ini ya, nah sama nanti ini yang atas, dari atas ya, dari baris pertama. Nah, ini merupakan komen ya, ditandai dengan apa? Garis 2 ya, tanda garis 2 ini sebuah komen ya. Komen ini boleh berupa apa saja ya. Tulisan apa saja ya, sebagai penjelasan ya. Komen sebagai penjelasan yang tidak akan dieksekusi oleh compiler ya. Jadi sebuah komen ya boleh berupa apa saja tulisannya dan tidak akan dieksekusi oleh compiler. Jadi ini hanya sebuah penjelasan atau informasi ya. Nah, kemudian yang di baris ketiga ya, ini merupakan header ya. Header adalah file yang akan disertakan ya, file yang akan disertakan yang merupakan suatu library ya. Library itu file yang akan disertakan ya. Standarnya yang wajib ada ya adalah include ini ya, statementnya include header, menyatakan header ya, itu IOStream, ini file header ya. Jadi menulisnya boleh seperti ini ya, dalam apa yang kurung lebih kecil dan lebih besar
atau ditulis IO stream titik H, sama ya. Menunya boleh seperti ini atau ya ganti IO IO stream. Nah ini ya. IO stream ini dianggap pen-nya pen kursor ya, titik H. Nah, ini ada titik, boleh kayak gini ya. Ya, boleh include IO stream. Nah, ini header. Nah, yang untuk bahasa C wajib menyertakan ini ya, wajib menyertakan header IO stream ini ya. Ini yang sebagai header input output ya, streamingnya ya, untuk menampilkan di layar. Nah, kemudian perintah yang keempat ini using ini memulai deklarasi preparasi ya. Berarti kita menggunakan namespace standar ya, standar. Nah, untuk penggunaan IO stream, ya ini deklarasi pertama using namespace std ini ya. Nah, jadi untuk penggunaan IO stream ini nanti perintahnya ya agar bisa dikompil dengan using namespace std ya, diakhiri dengan titik 2 ya. Jadi setiap perintah bahasa C diakhiri dengan titik 2 ya, kecuali header ya, sama nanti fungsi-fungsi bahasa C ya, seperti ini INT dan ini ya. Nah kemudian ini ya, dari baris ke-5 sampai baris ke-8 inilah isi program kita ya, main ya, ini isi program kita ya. Nah, dari baris antara kurung kurawal ini ya, inilah isi dari coding kita ya, isi program. Jadi pada intinya ada 3, yaitu comment ya, header dan isi. Comment ini opsional ya, boleh ada boleh tidak, tapi yang jelas ada header dan isi ya. Nah ini nanti ini preparasi atau standar pernyataan ya, dan ini maksudnya di itu header ya. Jadi nanti untuk ini deklarasi variabel, deklarasi fungsi, deklarasi yang lain ya, konstanta dan sebagainya. Nah itu di itu header ya, deklarasi atau preparasinya. Nah ini yang ketiga isi ya. Nah ini struktur bahasa C ya, secara sederhana seperti ini ya. Ya, setiap perintah dari isi program diakhiri dengan titik koma atau semikolon ya, titik koma seperti ini. Nah untuk basic input output ya, jadi basic input output ini dalam kita untuk menampilkan pada form ya serangkaian byte atau yang diistilah dengan stream ya, istilahnya stream ya. Nah ada 2 istilah, yaitu input stream ya, jadi ini dari input device ya, misalnya keyboard ya. Nah keyboard untuk nanti disampaikan ke memori dan ditampilkan ya, dinamakan proses input ya. Kemudian ada yang istilah output stream ya. Nah ini juga kebalikan ya, jadi dari memori ya, dari memori ke display ya, dari display ya. Jadi kalau input ya, ini masuk kah? Ya. Nah kembali ke sini, jadi nah kalau input ya, jadi dari direction arahnya ya, itu ya dari piranti-piranti input seperti keyboard ya ke memori, jadi disimpan ke memori ya. Memori tadi adalah
variabel ya, dalam variabel yang kita buat atau yang kita namakan ya. Jadi disimpan dalam memori variabel yang berada di memori ya. Memori itu fisik ya, seperti komputer dan sebagainya. Nah, kalau output kebalikannya, dari memori ke piranti luaran, misalnya monitor ya, display dan sebagainya. Nah, ini disebut output ya. Ya, namanya input berarti masukan, output itu luaran ya. Input ya dari media input ke memori. Kalau output dari memori ke output atau media luaran ya, layar. Nah, ini didefinisikan dalam tadi yang apa headernya ya, header, IO stream header ya. Nah, ini yang akan dia sudah dibuat oleh si ya, menampung atau mempunyai semua standar input output ya untuk C++ ya. Nah, ini. Jadi ini ya yang terkenal yang dua populer itu cout dan cin. Nah, ini nama apa fungsinya ya. Nama kelasnya itu cout dan cin. Ini adalah basic untuk mendeklarasikan atau menyatakan menuliskan fungsi output dan input ya. Satunya cout berarti untuk output, kalau cin ini artinya untuk input ya, seperti itu. Nah, bagaimana penulisannya ya? Nah, ini untuk output dulu ya, cout ya, standar output stream ya. Jadi cout ya, cout. Nah, dalam cout ya itu yang tadi ya dari memori ke display ya. Nah, display. Nah, ini adalah ini cout kemudian ditambahkan dengan operator ini ya, increment apa input ya, ini ya, geser. Ini shift. Ini sebenarnya perintah shift register ya. Artinya nih ya, cout. Nah, nilai value atau variabel digeser ke out sebenarnya ini artinya ya. Nah, ya geser ini left apa? Left geser, left register ya. Jadi apa? Geser ke kiri ya. Jadi ini perintahnya. Nanti ada ke kanan ya. Jadi apa? Shift ke kanan ya, geser ke kanan. Nah, perintahnya itu ya, cout ya, ini ya geser ke kiri, tanda apa kurang dari 2 kali ya, double tanda kurang 2 kali, kemudian nilai atau nama variabel ya. Nah, ini contohnya, contoh cout ya, ini ya left apa, shift ya, left shift atau geser masukkan ini. Nah, ini hello world. Nah, hello world ini dalam tanda string ya, atau petik 2 ya. Ini artinya ini karakter atau string ya, teks. Kemudian cout NL ini artinya end line ya. Jadi nanti setelah mencetak ini, nyetak ini end line. End line itu artinya akhir baris ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan bedanya kalau nggak pakai end line ya. Nah, kemudian ada contoh lagi nih, misalnya nih hello Arif end line. Ini jadi satu ya, jadi satu ya. Yang dua ini jadi satu seperti ini. Kemudian cout, nah ini atau nama, ini sebuah variabel, nama variabel dengan nama ya. Kemudian juga menampilkan atau mengeluarkan variabel A, data dari variabel A ya, sebuah variabel namanya A. Nah, ini contoh. Kemudian yang input, sekarang yang input ya itu ini kebalik, salah nih. Ini input ya, itu register atau shift ke kanan ya. Jadi di mana? Nah, ini agak jadi datanya digeser ke
nama variabel ya. Kalau tadi kan ke kiri ya, maksudnya sesuai arahnya lah ini ya. Operatornya ini ya, right shift ya. Jadi ini check-in, nah check-in ini double apa lebih besar ya, atau right shift ya. Nah artinya data SIM dimasukkan ke variabel, nama variabel. Nah ini adalah variabel ya. Jadi variabel yang akan disimpan datanya di memori ya. Jadi harus dalam bentuk variabel ya. Datanya itu ditampung dalam variabel data inputnya ya. Kalau cout bisa langsung ini ya. Langsung menampilkan hello world, menampilkan hello Arif ya. Tanpa bisa ya, tanpa ini ya menampilkan sebuah data variabel ya. Nah, tapi kalau check-in harus ininya sebuah variabel ya. Ya, jadi untuk menampung data yang diinput ke dalam sebuah variabel ya. Contohnya ini check-in. Ya, kalau yang atas ini biasa ya, check out, masukkan angka, ini menampilkan, kemudian check-in. Nah, ini variabel angka 2. Nah, angka 2 nanti bisa dideklarasikan di atas ya, di atas. Tadi di apa? Di setelah header ya. Nah, nanti baru check out. Nah, angka yang input, angka 2. Nah, inilah 2 perintah dasar untuk input output ya. Nah, oke. Baik, setelah ini saya lanjutkan contoh tadi ya dengan bahasa C-nya ya. Tadi nah ini kemudian oke. Nah, kemudian saya akan share itu aja. Oke. Ini DevC sudah tertampilkah oleh kalian? Sudah, oke. Baik. Nah, ini contoh yang sudah saya tuliskan di slide ya. Ya, jadi ini header ya. Kemudian ini komen, maaf, ini komen. Ini komen, ini header ya. Ini apa? Deklarasi ya, preparasi. Nah, ini yang bawaan perintah dasar untuk STD, untuk yang IO stream ya, STD. Nah, ini deklarasi apa namanya variabel ya, ada variabel A dengan nilai awal 10 atau sebuah nilai awal yang konstanta, kemudian sebuah integer lagi nah numeris ya, angka 2, kemudian string nama ya. Nah, ini tipe data string ya. Nah, ini isi programnya sekian ya, isi program sampai sini ya. Nah, ini tadi ya yang cout, hello world, kemudian endline ya. Kemudian ini, hello ini, dan ini, ya ini, dan ini, masukkan angka, dan sebagainya tadi ya. Nah, kalau dieksekusi ya, nah, kita compile and run. Nah, ini, ya. Nah, ini. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kalau dilihat, biar jelas ya. Step by stepnya ya. Nah, ini ya. Nah, cout, hello world, tanda seru. Hello world, tanda seru ini ya. Kemudian, endline, pindah baris ya. Kemudian, hello world, hello Arif ini ya. Kemudian nah ini cout nama menampilkan isi dari variabel nama atau data dari variabel nama apa yang sudah saya deklarasikan ini Arif S ya. Nah, kemudian cout A menampilkan atau keluarkan A itu 10. Nah, cout A nih, perhatikan ini, lihat ya, A ini 10, kemudian langsung ada tulisan masukkan angka. Nah, setelah ini angka tadi langsung angka yang diinput, masukkan angka ini ya. Nah, ini ya, angka yang diinput. Nah, ini butuh inputan kita ini di sini nih ya. Butuh sini inputan kita nih. Nah, kita masukkan saja nih ya, misalnya 47 misalnya. Nah, angka yang diinput 47. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh dari statement input output ya, stream ya. Nah, tadi ini apa? Yang endline ini ya,
Kalau tanpa endline, misalnya ini seperti ini, ya saya jadikan komentar ya. Nah kalau ini ya, nanti seperti yang tadi, yang ini ya, setelah 10 langsung nulis masukkan angka tanda tanya ya. Kalau endline itu maksudnya endline. Ya. Nah ini tadi. Nah ini jadinya seperti ini ya. Hello world, hello Arif nyambung ya. Jadi endline itu akhir baris atau pindah baris ya, akhir baris ya. Nah gini, misalnya ini 4. Nah, nah, nah itu ya. Jadi seperti ini untuk input output ya. Ya. Saya juga mau menunjukkan bedanya variabel numeris dengan string ya. Jadi kalau numeris kita bisa pakai operator matematika. Besok saya berikan yang operator matematika ya. Plus min ya, plus min dan sebagainya. Oke. Jadi misalnya ini angka ini misalnya mau dikali 2 ya. Ya tinggal di sini boleh langsung di sini. Kali itu atau tambah saja, tambah yang gampang dulu. Tambah ya 10 ya. Simbolnya sama ya, simbolnya sama. Angka tambah 10. Nah, ini jadi nanti ini ya. Nah, ini ya, misalnya 12. Nanti angka yang diinput 22. Ini kali apa tambah? Oh 12 ya, 22 betul ya, tambah 10. Oke. Nah ini ya. Nah ini ya, tambahnya 10 bukan tambah 2 ya. Misalnya ini 34, berarti jadinya 44 ya, seperti itu. Nah oke, itu bedanya ya. Nah kalau karakter ya, kalau karakter kita nggak bisa operasi matematika seperti ini ya. Nggak akan dilakukan penjumlahannya ya. Misalnya contohnya ini ya, ini saya ganti string ya, masukkan nama. Nah ini saya nama ini masukannya sebagai nama. Nah nama yang diinput. Nah ini saya ini dulu. Ini nama ya, memasukkan nama ini ya. Nah ini no problem ya. Nah, ini nama ya. Nah misalnya ini nama Budi. Nah input yang dibuat Budi ya nih. Tapi dia nggak bisa ditambah misalnya gini ya. Tadi sampai 10 gini ya. Dia nggak mau ya. Nggak mau ya. Error, sintak error. Karena ya operator matematika hanya untuk angka numeris ya. Jadi nggak boleh ya. Nggak bisa dilakukan ya. Yang bisa digabung. Digabung tuh pakai dan gini. Operatornya dan. Stringnya 10. Nah, ini string. Nah, ini string. Nah, ini string 10. Nah, kalau apa? Banyak 2 kalau apa ya? Nah, nama plus nama 10. Nah, kan ya digabung ya, artinya digabung, bukan di jumlah tapi digabung ya. Nanti contoh perbedaan antara data string karakter ya dengan data angka atau numeris. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Baik, saya lanjutkan untuk variabel operator ya, operator. Operator ini penting ya, operator penting ya. Ini operator dalam bahasa C ya. Nah, nanti ini yang operasi matematis ya. Atau nanti kalau string ya, tadi digabung stringnya ya. Nah, bedanya operator dan operan ya. Operan itu datanya ya, nilai asal yang diproses ya. Kalau operator itu instruksinya ya.
Jadi misalnya ada istilah operan dan operator. 10 tambah 2. 10 dan 2 ini operannya. Ya. Plusnya ini itu tanda operator. Ya. Jadi 10 tambah 2 ya operan itu nilai asal yang dipakai dalam operasi. Operatornya instruksi ya. Kalau ada operasi 10 plus 2, 10 dan 2 ini operan, plusnya ini operator. Nah, operator ya. Jenis matematika operator dalam operasi matematika ya. Pertama aritmatika ya, jumlah, kurang, kali, bagi ya. Dan operator increment dan decrement. Increment artinya meningkat atau ditambah 1 atau ditambah sesuai penjumlahannya. Berarti tiap langkah misalnya increment 2 berarti nilainya ditambah 2 gitu ya. Kalau decrement kebalikannya ya, pengurangan ya. Pengurangan sesuai berapa pengurangannya ya. Kalau tanpa nilainya berarti 1 ya. Jadi kalau nilai awalnya 10, kalau decrement ya jadi 9, decrement lagi 8 dan seterusnya ya. Jadi nilainya turun. Kalau increment naik atau ditambah 1 ya. Kemudian operator perbandingan atau relasional. Nah ini perbandingan dibandingkan antara dua kondisi ya. Apakah memenuhi atau tidak. Nah ini nanti yang bisa untuk kalau dalam flowchartnya ini untuk realisasikan yang seperti ini pilihan ya, yang jadi kemarin ya. Nah ini yang ini seperti ini. Nah ini yang ini ya, perbandingan relasional itu untuk menjawab ini ya. Nah, ya kan ada pilihan jika ya ke sini ya, atau jika tidak ya kan. Nah ini kan sebuah opsional ya. Nah ini ya, nah ini kan tidak. Ini perbandingan membandingkan ya, apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah sama dengan, apakah tidak sama dengan, apakah lebih besar sama dengan. Nah itu untuk menguji. Kemudian operator logika ya, boolean ya, ini hanya 1 atau 0 ya, logikanya 1 dan 0 aja. Bitwise ini dibalik ya, kalau 1 di bitwise berarti 0, kalau 0 di bitwise jadi 1. Ini operator ya. Nah ini